Hei anjing-anjing Malaysia yang khusus mengatakan tisu di Malaysia lebih berharga daripada rupiah Indonesia. Kau dengarkan ya. Belakangan ini, ada netizen Malaysia menjadi sorotan setelah melontarkan komentar yang meremehkan rupiah. Mereka menyebut mata uang Indonesia itu hanya seperti tisu untuk membuang kotoran. Pernyataan tersebut segera memicu perdebatan di media sosial. Banyak warganet Indonesia menilai ejekan semacam itu mencerminkan cara pandang yang terlalu menyederhanakan kondisi sebuah negara hanya berdasarkan nilai tukar mata uangnya. Duit rupiah itu, Anda itu tidak berguna, hanya sebagai lap-lap tai, ya? Hanya sebagai, ibaratkan hanya sebagai tisu tandas. Duit rupiah Anda itu kalah dengan duit taka Bangladesh. Duit rupiah Anda itu hanya sebagai lap-lap bontot. Hei anjing-anjing Malaysia yang khusus mengatakan tisu di Malaysia lebih berharga daripada rupiah Indonesia. Kau dengarkan ya. Kami di Indonesia nih beli beras 15.000 per kilo. Kalian, menteri kalian datang ke Indonesia minta harga beras 10.000. Kau bayangkan dengan segala kesombongan ringgit kalian yang bernilai itu, jauh-jauh datang ke Indonesia beli beras minta harga 10.000. Di mana otak kalian? Sepertinya netizen Malaysia tidak berkaca. Malaysia sendiri masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang tidak ringan. Berdasarkan data resmi pemerintah Malaysia dan berbagai laporan ekonomi, rasio utang rumah tangga terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di kisaran lebih dari 80%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Tingginya beban utang tersebut terus menjadi perhatian pemerintah dan Bank Negara Malaysia, karena dinilai berpotensi menjadi risiko bagi stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Data pemerintah Malaysia. Kebenaran hari ini ialah di Malaysia ini orang Melayu tidak ramai dalam bandar. Mereka tidak berniaga dalam bandar. Mereka tinggal di luar bandar dan rata-rata mereka miskin. Di negara mereka sendiri, sedangkan orang yang datang daripada jauh menjadi begitu kaya, menjadi milioner, bilioner dan mungkin juga trilioner tak lama lagi. Oh, ternyata mereka itu kebanyakan tak ada duduk kat bandar kah? Hah? Ternyata kebenarannya mereka itu duduk kat luar-luar bandar kah? Pantaslah, saya pun juga heran ya. Kenapa kok Malay itu sombong melampau, sangat merendahkan dan mengolok-olok negeri orang, dan sangatlah sok kaya melampau. Rupanya duduk kat luar-luar bandar ya. Pantaslah berlaku macam tu ya. Pasal apa? Pasal duduknya kat luar-luar bandar, tak nak niaga ya, hanya bekerja saja, makan gaji dan membayar hutang. Ternyata itu ke? Ya pantaslah. Banyak yang berlaku sombong melampau, belagak kaya sangat, dan suka menghina dan merendahkan negeri orang. Pasal ni ke? Okeylah, kalau macam ni saya sudah paham lah ya. Malay, ada yang komen gini nih sama gua nih. Sebenarnya ini yang komen dari tanahnya si Upin Ipin ya. Komennya gini nih. Orang Malaysia tuh orangnya kaya raya, tak macam orang Konoha, tak payah je. Betul. Pret. Kalau emang orang Malaysia itu kaya raya, nggak mungkin jadi urutan kedua penghutang isi rumah terbesar setelah Thailand. Hutang isi rumah Malaysia yang dikatakan antara yang tertinggi di rantau ini.
Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Masa kaya raya isi rumahnya ngutang? Dasar perindapan slopers gitu loh. Orang Malaysia tu ternyata penghutang isi rumah. Karpet lah tu, kursi lah tu, sofa lah tu, selimut lah tu, panci butut, ngutang itu. Wajan butut, ngutang itu. Awe. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah 68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu. Benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang? Atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Jadi orang yang ada kereta kebanyakannya tak ada simpanan RM1,000. Lebih daripada 50% rakyat Malaysia ada kereta sendiri. Sebab kalau kita tengok dekat atas jalan raya ataupun kita pergi kat perumahan mana-mana, satu rumah average lebih daripada satu biji kereta. Jadi orang yang ada kereta kebanyakannya tak ada simpanan RM1,000. Katalah kereta Myvi, tayar berapa? 160. 160 kali 4 kan. Kat situ dah makan dekat 500-600 kat situ. Kalau simpanan tak cukup RM1,000 kan, tukar tayar aja dah habis lah. Membayar memang simpanan tu tinggal 200-300 je lah. Agak bahaya Agak bahaya lah. Umpama kita kerja ni untuk dapat duit, untuk just bayar kita punya komitmen, untuk saving tu macam hujung-hujung ke. Mungkin kita tak boleh nak salahkan rakyat juga. Adakah benda ni dah jadi satu sistem? Dah didesign, kau kerja, kau sekian, harga barang sekian. Padahal, dalam ilmu ekonomi, tinggi atau rendahnya nilai nominal mata uang bukanlah satu-satunya indikator yang menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun kekuatan ekonomi suatu negara. Banyak faktor lain yang jauh lebih penting, seperti daya beli masyarakat, produktivitas, stabilitas ekonomi, tingkat pendapatan, hingga kualitas hidup penduduk. Karena itu, membandingkan kondisi negara hanya dari kurs mata uang dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat.